Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Iqbal YouTube. Oke, konten hari ini saya mau membuat konten tentang airflow meter atau AFM atau yang disebut dengan Hermes atau yang masih analog itu disebut dengan airflow. Memang penamaannya ini agak banyak, ada MAF, ada AFM, ada airflow, ada Hermes. Pokoknya itulah semua namanya. Oke, kenapa saya membahas ini? Karena saya pernah membuat video tentang konsumsi bahan bakar di BMW. Karena ada beberapa kasus yang di BMW M46, 318, atau semualah ya. Itu ada yang bilang, kok mobil saya cc-nya lebih gede tapi lebih irit. Kok ini cc-nya lebih kecil, ini lebih boros gitu. Nah, ini salah satunya di sensor Hermes ini salah satunya solusi buat teman-teman yang mudah untuk kalian bisa kerjain. Kalian bisa servis atau bisa bersihkan lah ya, maksudnya membersihkan Hermes. Dan kalian kalau mau ganti pun harganya tidak terlampau mahal. Dan di mana letaknya. Jadi konten hari ini saya mau membahas tentang itu semua, di mana letaknya, gimana cara perawatannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Iqbal YouTube. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, saya mau menjelaskan dulu apa sih tugasnya dari Hermes ini atau airflow meter ini. Oke, tugasnya AFM ini dia membaca. Jadi kalau letaknya kan di situ, nanti kita zoom, letaknya di dekat filter udara. Jadi dia tugasnya ini dia membaca aliran udara yang dari air duct masuk ke dalam intake, dibaca melalui dari sensor MAF. Jadi sensor MAF ini kalau kalian lihat di dalamnya itu ada jarum. Nanti saya kasih videonya. Ada jarum. Nah, itu tugasnya jarum itu membaca berapa konsumsi udara yang akan masuk melalui dari airflow meter. Nah, setelah dibaca sama dia baru dialirkan ke ECU. Informasinya itu dialirkan ke ECU agar ECU ini bisa memberitahukan informasi ke injektor atau ke mesin berapa debit yang akan dikeluarkan dari segi bahan bakarnya. Jadi kalau misalkan yang sudah bermasalah, rata-rata ciri-cirinya biasanya yang sudah bermasalah pada saat airflow meter anginnya masuk banyak tapi airflow meternya lambat untuk membaca, jadi otomatis di mesin atau di bahan bakarnya, di injektornya bekerjanya itu lambat. Jadi mobil kalian pastinya satu lemot. Yang kedua, karena kalian injek gas terus untuk akselerasi yang kalian mau, akhirnya mobilnya jadi boros. Nah, itu tugasnya airflow meter. Jadi jelas ya. Jadi dia tugasnya dia membaca aliran udara masuk ke dalam mesin melalui dari ECU. Lalu ECU memberikan informasi ke injektor untuk memberikan informasi berapa banyak debit bahan bakar yang akan diperlui. Oke, sekarang ciri-cirinya yang bermasalah dan yang akan bermasalah. Oke, yang sudah bermasalah, jadi kalian bisa menganalisa kalau kira-kira ini mobil kalian airflow-nya sudah bermasalah atau yang akan bermasalah. Oke, saya bicara yang bermasalah dulu ya. Biasanya yang sudah bermasalah kalau kalian ngebut atau akselerasi gasnya RPM-nya tinggi, itu biasanya mentok. Jadi dia tuh kalau gas itu kan yang 1, 2, 3, 4, 5 ya RPM. Nah, jadi kalian cek tuh. Kalau misalkan dia mentok di 3000 sampai 3500, dia mentok tidak mau lebih gasnya atau RPM-nya, itu berarti airflow meternya itu sudah tidak bisa membaca banyaknya angin yang masuk. Nah, itu biasanya kayak gitu. Itu satu. Yang nomor dua, itu kalau kalian, nanti saya praktekin. Kalau kalian nyalain mobil kalian, terus kalian copot sensor MAF-nya, soketnya, kalian copot. Kalau mobilnya mati, mesinnya mati, tiba-tiba langsung mati, berarti airflow meter kalian bekerja. Tapi kalau misalkan kalian pas cabut soketnya, sensor Hermes-nya dan mobil kalian tetap hidup mesinnya, berarti sensor MAF kalian sudah harus diganti atau sudah rusak.
Oke, kalau tadi itu yang sudah totally kalian harus ganti. Nah, kalau ini ciri-cirinya yang akan. Jadi kalian masih ada pilihan antara kalian bersihkan, nanti saya bikin juga scene-nya untuk membersihkannya, atau kalian boleh ganti langsung juga nggak ada masalah. Oke, ciri-cirinya yang pertama, kalau sudah akan bermasalah itu tarikannya berat. Jadi kalian mau dalam keadaan idle kayak gini, kalian gas-gas, itu RPM-nya lambat naik kayak nah itu salah satunya. Yang keduanya, kalau misalkan kalian lagi jalan dan itu ngerasanya juga berat mobilnya, nggak enteng gitu loh. Mungkin kalian pernah nyobain mobil temen jauh lebih enteng daripada mobil kalian dengan tipe dan tahun yang sama atau mesin kode yang sama. Biasanya ada yang kalau misalnya udah pernah ganti airflow itu biasanya jauh lebih enteng dan pastinya jauh lebih irit. Dan yang ketiga, itu konsumsi bahan bakar kalian boros. Karena apa? Karena RPM-nya itu boros. Jadi dikonsumsi di bahan bakar di injektor di dalam mesin, itu dia lebih banyak bensinnya yang mengalir daripada pengapiannya. Nah, yang keempat atau yang selanjutnya, ini biasanya kalau dari asap knalpot itu bisa jadi hitam, bisa jadi perih. Nah, kalau perih berarti itu istilahnya rich. Rich itu apa? Rich itu terlalu banyak konsumsi bensinnya dibandingin pengapiannya. Nah, kalau misalkan perih berarti bahan bakar yang sudah terbakar itu tidak totally semuanya terbakar. Jadi asap kalian tuh perih di mata. Dan yang kalau misalkan hitam, ciri-cirinya juga hitam, itu berarti terbalikannya. Bensinnya terlalu dikit tapi pengapiannya terlalu banyak. Itu salah satu ciri-cirinya yang sudah akan bermasalah. Oke, ini salah satu solusinya. Jadi selain mengganti air mesh-nya maksudnya ya, mengganti FM-nya, ini kalian juga bisa membersihkan dengan cairan khusus pastinya. Ini bukan sponsor, jadi tidak ada kerjasama dalam bentuk apapun dalam pembuatan konten ini. Nanti saya tampilkan botolnya seperti apa. Itu untuk pembersih air mesh atau MAF. Itu namanya CRC. Itu bisa untuk membersihkan sensor. Tapi biasanya kalau yang sudah bermasalah sekali, tadi kan saya udah kasih tahu ya indikasinya masalah yang sudah harus kalian ganti. Nah, itu udah nggak bisa dibersihin. Biasanya itu udah totality, biasanya mati. Dan selain kalian membersihkan, itu ada juga pernah ketemu kasusnya saya. Ada orang itu membersihkan, airflow-nya itu disemprot dengan kompresor. Atau kompresor yang untuk tekanan ban itu yang kencang itu, ya itu jangan. Karena apa? Itu bisa merusak jarumnya, sensornya yang ada di dalam airflow. Jadi jangan sekali-sekali kalian membersihkan dengan kompresor atau dengan cleaner atau dengan apapun yang bukan khusus untuk memang khusus untuk pembersih dari sensor air mesh-nya. Oke, ini sekarang saya praktekkan, bukan praktekkan, sorry. Maksudnya sekarang saya kasih tahu posisinya ada di mana letak airflow itu. Jadi untuk teman-teman biasanya kan yang nonton channel ini biasanya ada yang newbie, ada yang baru mau main BMW, ada yang sudah jago banget di BMW. Tapi saya bahas saja supaya apa? Supaya kalian paham. Untuk yang baru nonton dan untuk yang baru mau ngecek-ngecek mobilnya di rumah, jadi bisa nonton. Oke. Ini mobil ini BMW M46, kode mesin M43. Tapi dari segala mesin, sorry ya, ini mobil habis dicuci jadi agak basah. Oke, letaknya semua BMW dan tipe mesinnya rata-rata itu ada di sebelah kanan. Oke, biar lebih paham lagi gini. Kalau di sini ini ada di BMW M46 kode mesin M43. Ini ada di sebelah kanan yang letaknya sesudah filter udara. Jadi kalau kalian suka servis rutin itu kan ada filter yang warna putih, terus ada pinggirannya kuning tuh ya, atau orange. Nah, itu namanya filter udara. Nah, itu di mana? Ini letaknya di sini. Filter box ini, di dalam box ini itu ada filternya. Nah, airflow-nya ada di mana, atau MAF-nya ada di mana, atau air mesh-nya ada di mana? Itu
di setelah dari box filter udara. Jadi di sini. Nah, letaknya ini nih, yang soket, ada soket ini. Nah, ini soket Hermes namanya. Nah, sesudah dari sensor Hermes itu baru masuk ke mesin. Jadi dia pada saat membaca aliran udara yang masuk dari sini, dia akan dibaca di sini untuk dihubungkannya ke dalam ECU. Ini di BMW M43 318. Mau E36 juga sama, letaknya di situ. Mau M52, M54 semua sama. Tapi ini saya praktekin, di belakang saya ada BMW X3. Ada BMW X3. Ini mau kameranya mau maju atau? Oke, majuin aja. Oke. Di kiri saya ini ada BMW X3 dengan kode mesin M54 2500 cc. Sama persis letaknya. Di sebelah kanan itu setelah box filter udara. Nah, setelah box filter udara ini ada sensor Hermes, baru ada selang yang besar, baru masuk ke intake. Nah, ini sama. Di sebelah sana itu ada M54 juga tapi 3000 cc. Kurang lebih hampir sama. Letaknya BMW rata-rata sensor MRF itu sebelah kanan. Mau E36, mau M40, mau M43, M52, M50 semua letaknya ada di sebelah kanan setelah box filter udara dan sebelum masuk ke intake mesin. Oke, ini sekarang saya kasih ilustrasinya, cara mencopotnya. Jadi buat teman-teman ini mudah banget di rumah kalian bisa kalian bisa praktekin untuk kalian kalau misalkan kalian mau membersihkan ini pakai cleaner CRC maksud saya. Nah, itu kalian harus mencopot dulu. Nah, itu saya praktekkan caranya mencopotnya, jadi jangan sampai salah dan ini ada ilustrasinya. Dan pada saat pemasangan pun juga jangan sampai terbalik karena bentuknya ini sama, bentuk silindernya ini sama. Jadi tapi di setiap Hermes itu pasti ada tanda panahnya. Nah, tanda panahnya ini yang masuk ke dalam. Berarti kalau kalian lihat ada tanda panahnya di sini, ini ada tanda panahnya, ini arahnya ke sana, berarti posisi Hermesnya ke sini. Berarti posisi tanda panahnya ke dalam mesin, bukan keluar, bukan begini ya. Tapi kalian memasangnya harus begini. Jadi tanda panahnya arah masuk ke dalam. Nah, ada di beberapa kasus juga kalau pernah saya membahas tentang di malfunction. Jadi ada indikator-indikator malfunction, salah satunya itu yang gambarnya gear atau automatic. Yang biasa orang bilang automatic gear itu sering muncul. Itu bukan karena hanya sekedar matic, yang pernah saya bilang juga karena bisa jadi faktor karena Hermes atau airflow. Saya contohin, mobil ini kalau saya copot switchnya, Hermesnya, dia indikator di instrumen cluster itu pasti akan keluar. Hermes ini sangat berpengaruh karena apa, hubungannya dengan ECU. Jadi ini salah satu indikasi juga kalau logo gear malfunction kalian itu bisa keluar bukan karena automatic tapi karena sensor Hermes. Oke, masalah tadi saya udah ngebahas cara nyopotnya, terus ciri-ciri yang bermasalah, ciri-ciri yang sudah bermasalah, dan udah semua lah tampuknya tadi. Sekarang solusinya adalah kalian bisa membersihkan dengan cairan CRC atau kalian bisa solusinya kalian ganti. Oke, kita ngomongin masalah penggantian spare part dari segi sensor Hermes ini. Pastinya ada harga, pasti ada rupa. Jangan lupa, kalau kalian memilih brand BMW yang bawaannya originalnya dari BMW, itu pasti mahal sekali. Saya pernah membeli di kasus M43 ini, itu bisa
jutaan hampir 5 kurang lebih ya dengan brand BMW yang baru. Tapi di sekarang ini banyak sekali, kalau kalian lihat di toko online itu banyak sekali yang menjual sensor MAF atau sensor AFM atau Hermes ini itu dengan beragam harga. Ada yang 1 komaan, ada yang hampir 2 juta, ada yang 2 komaan, ada yang di under 1 juta. Nah, ini beragam sekali. Pastinya di setiap merek pasti punya kualitas dan punya ketahanan. Oke, apa yang membedakan antara yang mahal dan yang murah? Yang pertama, yang pengalaman pribadi saya pernah membeli yang under di bawah 1 juta, itu tidak berfungsi sama sekali. Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Boros tetap boros, perih tetap perih. Mobil tadinya belet banget, ya agak mendingan dikit. Nah, saya pernah membeli yang harganya let's say 1,5. Saya nggak mau nyebut merek ya, jadi kalian searching sendiri lah gitu. Harganya 1,4, 1,5, 1,6. Kisaran segitu dengan merek tertentu. Di situ di 1,4, 1,5, 1,6 itu ada 2 merek kalau nggak salah. Oke, ini yang harga sekitar 1 komaan, ini menurut saya it works. Bekerja dengan baik, konsumsi lebih irit, tarikan lebih enteng, lalu sudah tidak ada bau lagi di knalpot hitam atau perih. Tapi pengalaman saya, umurnya tidak terlalu panjang. Saya pernah mempraktekkan itu kurang lebih 2 tahunan, kurang lebih. Nah, dan 2 tahun lagi itu saya cek ternyata saya harus replacement lagi atau ganti lagi. Nah, kita ngomongin yang original. Kalau yang original sebenarnya saya nggak perlu menjabarin, kalian udah pasti udah tahu apa kualitasnya. Kualitasnya dari segi tarikan dan konsumsi bahan bakarnya dengan yang harga 1,5 itu berbandingnya sangat jauh. Bisa dibilang tarikan enteng banget, mobilnya idle banget, konsumsi bahan bakarnya jadi sempurna sekali, jadi sampai di asap pun tidak ada bau, tidak perih, dan tidak hitam. Jadi ini sempurna banget. Tapi memang balik lagi masalah harga. Jadi semua itu tergantung dari kalian. Kalian kalau misalnya kalian udah cinta banget sama mobil kalian, ya baiknya kalian beli aja lah yang ori. Harganya kurang lebih 4 komaan, 5 komaan lah kurang lebih. Banyak lah, banyak itu banyak beragam harga. Dan kalau misalkan kalian kira-kira hanya mau coba-coba aja, ya udah beli aja yang 1 komaan. Jadi masalah merek atau harga itu pilihan buat kalian. Oke teman-teman, itu tadi saya membahas tentang Hermes, airflow meter atau airflow idle up dan segala macam. Pokoknya macam-macam lah intinya, namanya macam-macam. Tapi intinya itu tadi saya udah membahas gimana cara nyopotnya, gimana cara ngebersihinnya, gimana apa ciri-cirinya yang bermasalah, dan berapa harganya, ini macam-macam. Jadi tapi balik lagi, ini semua sensor Hermes ini tergantung juga dari kondisi mesin kalian. Jadi jangan sampai kalian beli Hermes yang baru, apalagi yang original, tapi kalian kalau kompresi mobil kalian atau kondisi mobil kalian mesinnya itu sudah tidak bagus, lebih baiknya kalau menurut saya mendingan perbaiki dulu mesinnya baru kalian ganti sensor Hermes. Balik lagi, jantungnya itu sebenarnya ada di mesin bukan di Hermes. Jadi saya sudahi dulu konten hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on next video.